Reza. Kali ini kita akan mengangkat Informa Custom Furniture dan apa sih Informa Custom Furniture itu. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu dibantu oleh professional reviewer. Di sini kita kehadiran Mas Deka dari Aztec Tropis. Selamat siang Mas Deka. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang semuanya. Sebagai perwakilan dari Informa Custom Furniture, di sini kita juga kehadiran Ibu Maya Salim. Kami ingin lebih mengenal Bu Maya nih Bu. Boleh mungkin di-share Bu Maya sebagai apa di ICF, di Informa Custom Furniture ini. Dan mungkin juga boleh langsung bisa di-share kepada kami apa sih ICF itu Bu. Silakan Bu Maya. Perkenalkan, saya Maya, saya perwakilan dari Informa. Saat ini saya in charge di Informa Custom Furniture. Saya sudah join di Informa Custom Furniture ini sudah kurang lebih 4 tahun. Oke. Jadi kalau Informa brand tentu pasti Bapak Ibu sekalian udah pada kenal dong. Informa tuh udah cukup lama ya, udah berdiri sejak 2004 dan sampai sekarang itu sudah ada kurang lebih 103 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi mungkin sekarang nggak banyak orang tahu Informa ini sekarang lagi develop beberapa brand di bawah brand Informa. Contohnya Informa Elektronik, terus kita juga ada brand Selma, dan salah satunya adalah Informa Custom Furniture. Ini merupakan salah satu brand yang lagi di Informa. Jadi kalau misalnya ditanya Informa Custom Furniture itu apa sih sama nggak sih sama Informa? Nah itu ya Informa Custom Furniture itu merupakan bagian dari Informa. Nah jadi terus tetap menggunakan produk-produk Informa ya Bu ya? Enggak, produknya beda Pak. Jadi Informa itu kita bagi lagi ya produknya itu. Kalau Informa itu kan mungkin Bapak Ibu sekalian kenal Informa itu banyak jual barang-barang yang udah ready ya. Jadi Bapak Ibu biasanya ke toko kita, pilih-pilih produk, bayar, angkut, langsung bawa pulang. Nah itu biasanya produk-produk yang udah ready kayak sofa, meja makan, kursi makan, ya kan, pajangan, lampu-lampu. Nah itu kan tinggal dipilih-pilih terus dibawa pulang. Nah sekarang Informa itu juga udah mulai mengembangkan, jadi produknya nggak cuman produk yang loose aja yang tadi tinggal dipilih, dibeli dan dibawa pulang, tapi juga sekarang udah mengembangkan produk-produk modular dan produk-produk custom. Nah, untuk produk modular ini agak mirip sebenarnya dengan produk loose, jadi tinggal pilih-pilih bawa pulang. Nah, tapi modul-modulnya yang di modular ini itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya mau customer datang mau buat suatu kitchen set, misalnya ada orang yang suka, saya mau kitchen setnya saya ada drawernya deh. Kalau di loose kan kita nggak bisa pilih kan. Ya adanya yang pakai drawer, kamu bawa pulang yang pakai drawer. Adanya yang pakai pintu, ya kamu pulang yang pakai pintu. Nah tapi di modular ini, customer bisa pilih. Kamu mau pakai drawer, ya pilihlah modul yang pakai drawer. Kalau kamu maunya pakai pintu, kamu pilih yang modulnya pakai pintu. Nah itu setelah dipilih-pilih modul-modul yang lebih sesuai nih dengan customer, baru ntar kita akan rangkai jadi satu pada saat proses instalasinya. Jadi kita harapkan bisa cepat dan konsumen juga bisa dapetin produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya mereka. Bu, saya pengen tahu ya, kan biasanya jika Informa itu ada dua ya, maksudnya kayak Informa Custom ini apakah satu tempat sama Informa pada umumnya atau memang berbeda gitu? Jika memang satu tempat, apakah bisa produk-produk loose dari Informa itu menjadi bagian dari Informa Custom? Seperti itu mungkin Bu? Jadi kayak minta digabungkan gitu dengan akurasi harga jika kita pakai beli juga produk Informa dari sebelah. Oh, boleh banget. Jadi untuk showroomnya sendiri, Informa Custom Furniture itu sebenarnya ada di dalam showroomnya Informa. Nah biasanya itu kalau teman-teman mungkin Bapak Ibu sekalian baru masuk ke toko itu nggak akan kelihatan. Biasanya kita itu soalnya karena kan banyak sekali display yang kita taruh, jadi biasanya kita letaknya itu agak di pojok-pojok dan di atas-atas. Nah jadi kalau mau cari Informa Custom Furniture di toko Informa, agak ke atas sedikit, agak ke pojok sedikit, nah disitulah showroomnya Informa Custom Furniture. Kalau bisa pertanyaannya bisa digabung apa enggak, itu bisa banget. Jadi kita bisa kombinasi. Saya jelasin dulu sedikit soal Informa Custom Furniture ya.
Jadi Bapak Ibu ini kalau tadi kan di loose dan modular hanya bisa pilih, tapi kalau di custom ini Bapak Ibu bisa create sendiri furniture yang Bapak Ibu inginkan, dan kita akan bantu akomodir mulai dari desain, pengukuran, sampai proses produksinya dan instalasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tinggal langsung pakai aja gitu produknya. Yang lebih sesuai tadi emang create sendiri, jadi produknya juga lebih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, banyak juga biasanya klien-klien datang, misalnya, oh saya pengen nih bikin lemari yang full plafon, biasanya kan ukuran lantai sampai plafon kan sekitar 3 meter ya. Nah, kalau kita cari di Informalus itu kan paling tinggi 2,2, 2,4 gitu kan, nah itu kan nggak bisa full plafon. Nah, jadi ya kita emang bisa bantu akomodir dengan Informa Custom Furniture ini untuk meng-create emang lemari yang full plafon sesuai dengan keinginan si customer itu. Terus dari sisi warnanya, stylenya, dan budgetnya itu kita juga bisa menyesuaikan banget dengan kebutuhan customer. Dan yang pasti kalau misalnya mau di-combine dengan produk-produk loose itu bisa banget, karena kita kan udah include dengan jasa desain, jadi beli furniture udah include jasa desain. Nah, nanti kalau misalnya emang, oh saya mau beli kantor, misalnya mau bikin kantor, tolong desainin dong. Oke, nanti misalnya, oh saya nggak usah di custom deh, mejanya saya pakai yang ready aja dari produk loose. Nah, itu nanti desainer kita juga akan bantu pilihkan produk loose mana nih yang cocok dengan desain dan style yang sudah dibuatkan di customnya gitu. Jadi udah all in lah ntar. Saya jadi pengen tahu nih, Mbak, kenapa sih kita harus pakai produk Informa Custom ini dibandingkan dengan kompetitor lain gitu? Apa sih yang ngebedain? Produk ya, oke, aku jelasin dulu ya. Jadi kita berharap ini custom furniture kita ini all in ya. Jadi sekali bikin interior di tempat kita ya udah semuanya bisa kita bikin. Kadang kan kalau saya pergi ke kompetitor itu ada yang cuma bisa bikin kitchen set doang, ada yang nggak bisa bikin lemari, pokoknya saya bisanya bikin kitchen set doang. Tapi terus ada lagi kalau saya datengin, saya bisa bikin kitchen set sama lemari doang, yang lain saya nggak bisa. Nah, itu setengah-setengah kan nanggung kan. Kayak sebenarnya padahal kita berharap kalau misalnya kita punya rumah, desain rumah baru khususnya pengennya kan, wah rumah saya nih pengennya satu tema lah, satu itu kan, jangan belang-belentong kan, kayak beli barang asal gitu belang-belentong. Iya, betul. Nah, jadi pengennya satu tema. Kalau vendornya kita beda-beda gitu kan, belum tentu warnanya, mungkin sama-sama warna kayu atau warna putih, tapi mungkin hasilnya belum tentu sama gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk menyediakan produk ini juga all in. Jadi kita ada 4 kategori produk nih di Informa Custom Furniture. Ada kitchen, wardrobe dan home furniture, vanity, interior door, dan yang terakhir itu adalah untuk pengembangan dari 4 kategori ini itu adalah untuk kebutuhan komersial. Saya coba kasih lihat dulu. Ini adalah satu kategori yang pertama itu kitchen set. Jadi kita bisa buat dapur bersih, dapur kotor, pantry, meja bar. Nah, itu kita bisa buatkan ya dengan berbagai bentuk. Ada I-shape, L-shape, U-shape, mau pakai island atau enggak. Nah, itu ntar bisa dikreasikan dengan konsultan dan desainer kita. Mau model modern atau klasik itu juga nanti preferensi dari customer-nya masing-masing. Nah, lalu kategori yang kedua sudah terakomodir ya, Bu ya, sebetulnya? Untuk desain-desain tertentu. Desainnya semua udah terakomodir. Klasik, modern, semi klasik biasanya gitu udah bisa. Tapi jika ada memang permintaan lain, itu masih bisa nggak sih, Bu? Atau memang harus pattern-nya seperti itu? Maksudnya permintaan lain, permintaan seperti apa nih, Mas Dika? Mungkin desain-desain memang mungkin dari customer itu punya referensi desain gitu, pengennya seperti ini gitu. Tidak termasuk dengan seperti yang disajikan oleh Informa Custom gitu. Itu bisa memungkinkan nggak sih, Bu? Bisa, Pak. Tapi karena kita furniture-nya ini bukan buatan tangan, tapi memang kan kita buatan pabrik. Jadi memang ada keterbatasan khusus yang memang nggak bisa dibuat pabrik. Contoh misalnya pengen model klasik tapi yang ukiran-ukiran kayak yang kita beli di Jawa-Jawa atau Jepara-Jepara gitu. Nah, Informa Custom Furniture nggak bisa akomodir itu. Karena motifnya kita emang udah fix, karena cetakannya di pabrik cuman adanya ya itu gitu. Jadi kita udah kasih beberapa pilihan model-model pintu dan
Maksudnya style-style yang mau dipilih sama customer itu kita udah ada pilihannya, customer bisa pilih dari situ. Nah, mau yang di luar itu belum bisa karena di pabrik belum ada cetakannya. Nah, terus satu lagi yang nggak bisa dibikin itu furniture yang yang bentuknya bulat-bulat. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi karena di pabrik itu kan alat potongnya juga ada cetakannya karena jadi ada radius berapanya itu ada keterbatasannya dari pabrik dan itu harus dicek pada saat proses mendesain. Dia roundnya itu berapa derajat, yang maksimalnya berapa derajat, nah itu hanya bisa dicek pada saat proses mendesain dari modulnya vendor kita. Agak lebih sulit mungkin ya Bu ya, berarti jika memang ada yang bulat-bulat seperti itu ya. Iya betul, karena dari pabrik itu mungkin cetakannya nggak ada apa gimana gitu, jadi dia emang keterbatasan cuma bisa bikin round berapa derajat, biasanya gitu dia batasin cuma 45 derajat, kalau lebih tajam itu nggak bisa gitu. Itu aja sih keterbatasannya, sisanya untuk pembuatan furniture yang berupa panel-panel, dibangun dari panel-panel itu semuanya kita bisa dan akan coba bantu untuk akomodir. Oke. Gitu. Nah ini saya lanjutin dulu ya Mas Deka. Iya. Ini kategori produk yang kedua, ini wardrobe dan home furniture. Jadi kita selain bikin lemari dan walk-in closet, kita juga bisa bikin kayak rak sepatu, partisi, TV kabinet, kamar tidur. Nah itu semuanya kita bisa buatin. Pokoknya intinya ini semua furniture yang terbuat dari panel-panel itu kita bisa buatkan. Lalu kategori yang ketiga itu ada vanity. Nah, kita buatkan kabinet, terus kita juga sediakan shower room, bahkan sampai ke aksesorisnya itu kita juga sediakan. Supaya biasanya orang kan pengen matching nih, biasanya kalau shower roomnya saya tiangnya ini, dia biasanya pengen juga nyari yang aksesoris jadi satu, karena kalau nyari di luar lagi kan susah lagi kan biasanya customer. Yeah. Nah, terus ini kategori produk yang terakhir itu adalah interior door. Di sini kita jual pintu, tapi hanya untuk interior, bukan untuk eksterior. Terus kita juga ada wallboard. Wallboard ini biasanya untuk menambah kecantikan interior di ruangan, nih biasanya ditambahin buat dekorasi-dekorasi dinding, buat hiasan di TV kabinet. Jadi nggak cuma drawer aja, tapi juga dihiasi dengan wallboard seperti ini. Dan partisi juga. Untuk sekat antar ruang bisa berupa pintu kaca ataupun partisi seperti ini. Untuk interior door-nya ini apakah bisa customize? Customize, Pak, betul. Bisa customize. Oh, bisa ya? Jadi sampai ke kusen-kusennya ya, Bu ya? Bukan hanya daun pintunya saja. Jadi kita biasanya itu akan ukur, biasanya customer itu sediakan aja lubangnya. Jadi semua kusen, daun pintu, terus hardware-nya itu biasanya include dari kita. Kita langsung bolongin dari pabrik gitu, jadi akan lebih rapi. Terus bentuk kusennya juga agak beda sih kita sama bentuk kusen lokalan. Ini dia kalau diperhatikan di gambar ini agak sedikit ada yang keluar ya. Kalau di Indonesia kan kita rata flat tuh kusennya. Nah, kalau ini dia emang dipercantik. Ada sedikit kayak ada lidahnya yang menjulur keluar dari pintunya gitu. Biar terlihat lebih manis. Nah, terakhir kita juga rata-rata bisa seperti itu ya, buat... Maksudnya rata-rata seperti itu. Pintunya memang semua standarnya seperti itu, Pak. Oh, oke. Udah standar dari pabriknya memang seperti itu. Ya. Jadi selain 4 kategori yang saya ceritain tadi, itu kan biasanya mungkin kebayangnya orang, Informa Custom Furniture berarti cuma bisa bikin rumah, cuma bisa bikin apartemen. Nah, tapi enggak ya, kita bisa buat juga untuk beberapa keperluan komersial, kayak misalnya kantor, kita juga udah buat desainkan untuk beberapa kantor. Ini kayak yang tadi Mas Deka tanya ini tadi kombinasi ini antara custom furniture dan Informalus. Jadi backdropnya ini dari custom furniture, kursi-kursinya, mejanya itu kita combine pakai Informalus. Nah, ini digambarin jadi satu sama desainer kita. Jadi customer tahu, kalau jadi dipasang di tempat saya kira-kira jadinya seperti ini gitu.
Terus kita bisa juga bikin dormitory, hotel, kafe-kafe, terus butik juga kita pernah buatkan, daycare, optik, bahkan salon itu waktu itu pernah juga buat di kita. Gitu. Wow. Jadi emang cakupannya luas, cukup luas. Ya, kalau saya lihat kan dari tadi PowerPoint, gaya furniturnya itu sangat bervariasi ya Bu ya. Mulai dari yang minimalis, modern, sampai Eropa gitu ya, memiliki perbedaan gaya yang signifikan gitu. Apakah Informa benar-benar bisa menghandle perbedaan ini? Dan kalau boleh tahu, gimana sih Informa dapat menghandle gaya yang kayak gini tuh? Dari segi harganya tuh menentukan juga kan, beda-beda nggak sih sebenarnya? Beda-beda. Jadi sebenarnya gini, di tempat kita itu kita sediakan beberapa macam finishing, Mas Beka. Jadi finishingnya itu kita sementara ada 5, ada melamin, ada laminate, UV lacquer, PVC, dan lacquer. Nah, pemilihan finishing ini nanti akan mempengaruhi harga dan akan mempengaruhi style desainnya. Jadi misalnya kalau misalnya customer itu suka banget dengan desain klasik, pengen pintunya penuh dengan ukiran-ukiran, itu biasanya kita sarankan untuk pakai finishing PVC. Nah, tapi misalnya customer ternyata, aduh saya pengen model klasik tapi PVC kayak kemahalan deh, budget saya nggak cukup. Nah, kita ada juga di finishing melamin itu door style yang agak semi klasik. Jadi misalnya kalau misalnya PVC nggak sesuai dengan budget, kita bisa arahkan ke finishing melamin, itu ada juga, tapi semi klasik bukan klasik gitu. Jadi emang kayak finishingnya itu kalau mau klasik bisa pakai PVC atau melamin. Kalau misalnya mau mau modern modelnya itu bisa pakai semua sih, mau melamin, PVC, lacquer, UV lacquer itu bisa pilih gitu. Oke, jadi pemilihannya itu kenapa menggunakan PVC atau kenapa menggunakan melamin itu selain dari harga, dari apa sih menentukan sih Bu? Dari stylenya Pak. Jadi karena kan tadi saya ada info juga ya, kita kan pabrikan, jadi setiap finishing dan setiap warna itu sudah ditemplate oleh pabrik. Misalnya, oh ini finishing melamin, model pintunya ada 10 misalnya. Customer hanya bisa pilih untuk buat model, mau bikin lemari misalnya, hanya bisa pilih dari 10 model itu aja. Nah ternyata kalau customer nggak cocok dengan model yang bisa diakomodir di melamin, berarti harus upgrade kan ke motif pintu lain, karena setiap finishing dan setiap warna itu motif pintu yang bisa dipilih itu beda-beda. Untuk ketebalannya itu kira-kira berapa sih Bu rata-rata? Maksudnya kayak apakah sama rata atau beda-beda ya? Itu juga menentukan harga kan ya Bu ya? Betul, panel itu boleh bebas ya, tergantung request dari customer. Tapi biasanya kita standar pakai 18 mili untuk karkasnya. Nah, pintu itu biasanya ketebalannya kurang lebih lah 20 mili. Nah, tapi kalau misalnya customer mau bikin shelving kan nggak mungkin pakai 18 mili kan. Nah, itu biasanya disaranin untuk upgrade sih ke 36 atau 25 mili gitu sama desainer kita. Biasanya kita adjust juga, maksudnya pada saat proses desain itu desainer akan tanya, Bu ini kira-kira mau dibuat taruh apa gitu, berat apa enggak. Kalau misalnya cuman kayak lemari taruh baju-baju doang kan enteng, ya udah 18 mili. Tapi misalnya kalau dia mau, kadang ada yang suka bikin brankas di dalam lemari, itu di upgrade panelnya gitu. Jadi yang lebih tebal gitu, supaya lebih kuat. Tetap semuanya menyesuaikan ya, dan bisa berdiskusi juga ya. Betul. Jadi kayak emang karena custom. Mohon maaf sih, jadi mau ikutan tanya nih Bu. Boleh Mas Bayu. finishing di sini tuh bukan berarti hanya cuma sebagai coating doang ya Bu ya? Itu berarti ini adalah panelnya Bu ya? Panelnya, betul Pak. Panel untuk, oke. Betul, jadi kita nggak coating, udah emang dari pabrik. Kalau kadang saya suka juga minta material mentahnya gitu kan, saya pikir kan kayak, oh ya udah, biasa kan kalau di lokal datangnya berupa triplek sama HPL-nya gitu kan, ntar kita tempel sendiri. Nah, saya kadang suka ngotot, minta itunya dong, lapisannya. Nah itu nggak ada, dia kirim kayu-kayunya dikirim sama dia, udah satu bundel.
Jadi emang base-nya sama finishingnya itu udah nempel gitu. Jadi pilihan gitu ya, Bu, ya? melamin, laminate dan lacquer, UV lacquer, PVC dan lacquer sendiri itu sebenarnya udah dalam bentuk panel, Bu ya. Betul, udah dalam bentuk panel. Dia udah adjust, Pak. Jadi setiap finishing itu punya base-nya masing-masing. Kayak misalnya lacquer. Lacquer itu kalau nggak salah dia base-nya itu MDF. Karena MDF kan biasanya permukaannya lebih halus kan, lebih mudah dicat, lebih rapi. Jadi dia kalau kita pilih pintunya lacquer, finishingnya lacquer, dia pasti base-nya langsung MDF. Terus kayak PVC itu juga base-nya MDF karena biasanya kan banyak profil-profil untuk klasik kan, nah itu katanya MDF lebih mudah dibentuk, jadi mereka pakai MDF. Tapi kalau misalnya melamin, laminate, nah itu mereka base-nya either bisa pilih mau plywood atau mau particle board gitu. Oke. Ya. Jadi plywood itu kan karena mohon maaf, mungkin saya orang awam ya. Saya tahunya untuk furniture itu simpelnya adalah plywood. Berarti plywood itu hanya salah satu pilihan sebetulnya ya, Bu. Betul. Jadi base-nya ini kita ada tiga sebenarnya yang dipakai di pabrik. Jadi ada particle board, ada plywood, dan ada MDF. Nah, jadi biasanya customer nggak usah pusing nih saya maunya pakai warna ini. Biasanya kan customer udah pilih warna aja udah cukup pusing nentuin desain dan warnanya udah cukup pusing. Jadi itu masalah base material dicampur dengan apa-apa itu udah jadi urusan pabrik udah nyesuaiin sendiri lah. Yang penting kualitas tetap terjaga ya, Bu ya. Kualitas tetap terjaga, betul. Pabrik pasti akan ada perhitungannya sendiri, Pak. Mereka ketat banget sih. Maksudnya saya ada pengalaman customer saya itu udah produksi nih, tiba-tiba udah dealing kan, lagi proses dealing. Tiba-tiba dia bilang warna itu nggak bisa dipakai. Terus saya kan kesel ya, ini kenapa informasiin ke kitanya mendadak nggak bisa dipakai. Terus pabrik tuh info karena banyak kejadian dia bilang warnanya itu kayak bocor, karena jadi warnanya putih, jadi kayak bocor gitu, kayak warnanya tuh jadi nggak pure putih, entah ada kebocoran apa gitu. Jadi dia bilang ini warna nggak bisa dipakai, karena kalau dipakai itu ntar akan bocor warnanya gitu. Jadi kita dikasih alternatif warna baru yang serupa dengan dia dan lebih proper lah gitu. Tapi brief awalnya adalah warna itu gitu ya? Brief awalnya warna itu, bener. Tapi karena pabrik, jadi in case pabrik ketemu masalah, dia pasti akan langsung eksekusi, Pak. Dia nggak mau sampai customer yang lain itu menghadapi masalah yang sama gitu. Wow, seru juga ya servicesnya Mas BK ya. Iya, betul. Tidak diragukan kalau begitu ya. Oke, silakan lanjutkan Bu Maya. Oke, jadi selain tadi finishingnya banyak, kita warnanya ini juga lumayan banyak pilihan. Nah, tapi secara garis besar ini kita bagi jadi 4 ya. Jadi ada warna yang benar-benar pure, polos-polos gitu. Terus ada yang motif kayu, motif fabric, dan juga ada yang terakhir yang lagi tren nih, motif-motif batu nih, motif-motif tekstur seperti batu gitu. Ini yang lagi tren di tempat kita. Ini kan kalau di display itu ada 3. Tapi nyatanya itu ada lebih banyak kan, Bu ya? Oh, di display ada 3. Oh, nyatanya banyak, Pak. Banyak banget. Kayak warna motif kayu aja ini, kayu seperti ini nih, yang walnut gini, itu bisa ada 3-5 pilihan warna. Tuh, apalagi putih gitu, itu juga banyak. Abu-abu juga banyak gitu. Jadi, emang banyak banget, saya nggak bisa tampilin semua di sini. Ini hanya perwakilan ya, Bu ya? Perwakilan. Gitu. Nah, terus sebenarnya mungkin orang bertanya-tanya kan, maksudnya ngapain sih pakai custom, udahlah beli produk loose aja udah jadi, nggak usah mikir gitu kan. Nggak usah mikir, gue tinggal pilih aja dari yang ada, cepet lah. Kalau custom kan kita masih tunggu kan, karena kan kita ada proses desain dulu, create dulu, terus harus diproduksi lagi ya kan. Kalau barang loose kan kita udah ready, tinggal beli aja pakai. Nah, sebenarnya itu, Bu, kira-kira berapa lama sih, Bu, untuk custom kayak gitu? Untuk proses desainnya itu kurang lebih sebulan, Pak. Tapi tergantung dari awal kita bertemu berarti? Dari awal, Bang.
dari awal kita dari customer bayar deposit sampai deal nih, oh ini aku mau desain ini udah tanda tangan siap dimasukin ke pabrik itu kurang lebih 1 bulan. Tergantung kecepatan customernya, kadang kan ada yang minta revisi, wah ini udah galau ganti lagi gitu kan, karena customer suka gitu ya, kayaknya lihat-lihat di Pinterest ini kemarin modelnya kurang bagus, yang ini lebih bagus, tolong gantiin dong, nah gitu kan. Nah kalau yang ganti-ganti gitu ya galau-galau gitu biasanya bisa lebih lama. Tapi kalau dia udah fix, konsisten sama apa yang dia mau di awal, nah itu biasanya kita bisa lebih cepat, kurang lebih sebulan lah. Nah terus proses produksinya itu sebenarnya kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan, tapi karena kita import pabrik kita ada di China, kita import, itu proses pengirimannya kurang lebih 1 bulan. Jadi kurang lebih dari awal desain sampai barang diinstalasi itu kurang lebih butuh 4 bulan. Butuh 4 bulan. Iya. Kalau kayak gitu Bu, dari produksi bener-bener kayak udah fix ya, nggak bisa ada revisi lagi tuh. Kalau klien-klien kayak gitu, sama sekali nggak ada revisi lagi. Betul Pak, kalau udah kita produksi, kalau udah diproduksi itu udah nggak bisa revisi lagi. Jadi saya selalu tekankan sama teman-teman yang ada di store dan desainer-desainer yang ada di store, tolong pastikan dulu nih customer udah puas, udah oke, terus kamu survei juga ukur di lapangan, jangan salah, pastikan sudah benar. Karena once kita udah masukin ke pabrik, itu nggak bisa ganti. Kalau dia udah produksi itu udah nggak bisa diganti. Paling kalau misalnya customer-nya oke, misalnya kemarin, aduh kayaknya pesennya kegedean deh, butuhnya tempatnya ternyata kecil, nggak segede itu. Nah itu ntar paling installer kita akan bantu eksekusi untuk potong di lapangan. Oke, berarti bisa kalau dipotong ya Bu ya? Kalau dipotong bisa. Installer akan bantu eksekusi Pak. Cuman saya note aja ya, buatan pabrik sama buatan tangan itu pasti hasilnya beda dan kualitasnya akan beda. Oke, baik. Bu Maya, jadi ada pertanyaan juga nih Bu Maya. Kan kalau misalkan ada yang kurang-kurang bisa dirapihin lagi oleh installernya. Nah, dari installernya itu sendiri apakah ada tambahan biaya kah? Atau memang sudah include dengan pemasangan yang dari awal seperti itu? Kalau misalnya nggak major, kita udah include lah, udah nggak usah terlalu hitung-hitungan lah. Kita udah include. Tapi kalau misalnya kadang ada customer yang minta pindahin kabinet, ini kayaknya nggak pas deh, tolong dipotongin dong, terus posisinya minta jangan dipasang di situ deh, jadinya pindahin ke pasang sini. Nah itu kita nggak bisa sih, biasanya kita kenakan charging tambahan gitu. Tapi kalau cuman kayak, oh ini kayaknya kabinet ini ketinggian, minta tolong dipendekin sedikit, ya dipotong, dieksekusi sama installer kita bantu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya. Ya, silakan Bu Maya. Baik ya, Bu, installer kita. Ya, jadi sebenarnya kenapa juga Informa Custom Furniture ini dibuat oleh Informa, itu karena kita lihat sekarang trennya berubah ya. Orang dulu banyak kan tinggal di landed house, sekarang orang banyak tinggal di apartemen. Terus developer juga dulu, apartemen bisa kita hitung pakai jari, sekarang apartemen berjamur kan, bangun apartemen di mana-mana gitu. Nah juga dari bentuk rumah aja kita lihat, dulu rumah tuh 1 lantai banyak kan, sekarang rumah tuh mostly 2 lantai, ya kan, karena tanahnya juga semakin kecil. Nah jadi sebenarnya dengan ruang yang semakin terbatas ini, kita harus manfaatkan baik-baik space yang ada di rumah kita nih, karena kebutuhan yang kita jalankan, aktivitas yang kita jalankan itu sebenarnya sama aja, mau rumah gede, kecil kan, ya sama-sama butuh makan, sama-sama butuh sosialisasi, ya kan, sama-sama butuh tidur. Jadi benar-benar kalau rumah kita kecil, ya tolong saya berharap dengan custom furniture ini bisa membantu nih customer-customer untuk memanfaatkan space di rumah dia. Jadi misalnya kalau rumah kecil tingkat landed house gitu ya, kadang-kadang ada area bawah tangga itu yang nggak dijalankan dengan proper, nggak dimanfaatkan dengan baik, ya kan. Atau misalnya beli produk di loose lah, saya bilang produk jadi gitu misalnya, temboknya misalnya 2 meter lebih dikit,
produknya cuma ada 2 meter, nah sisanya kebuang, itu kan space-nya sayang banget kan, harusnya bisa dimaksimalkan. Kalau kebuang lebih dikit gitu kan, ya nyimpen debu lah, nggak bermanfaat juga, sayang banget gitu. Sharing sedikit ya tentang beberapa tips dan trik nih, bagaimana kita memaksimalkan ruangan kita nih di Informa Custom Furniture. Nah, contohnya seperti ini ya, biasanya untuk klien-klien kita yang datang itu untuk yang rumahnya kecil, dapurnya sempit, atau biasanya di apartemen itu kan space untuk dapurnya kecil ya. Nah, itu untuk yang space kecil itu, dapurnya itu sama sekali nggak boleh berantakan kayak gambar yang di sebelah kanan ini. Karena kalau berantakan, banyak barang-barang dapur, peralatan dapur yang terekspos, itu sebenarnya akan membuat dapurnya itu terlihat semakin sempit. Nah, mungkin teman-teman yang dari background-nya desainer udah paham banget lah dengan hal ini. Nah, jadi sebenarnya biasanya dibantu desainkan nih dengan desain yang seperti di model kiri. Nah, sudah terlihat lebih rapih dibandingkan yang di sebelah kanan ya. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa hal lagi yang bisa kita improve lah dari desain ini ya. Ini saya cek ada 5 hal yang bisa kita improve ya. Misalnya aja range hood ini. Range hood ini kan ada cerobongnya, dan cerobongnya itu makan tempat. Nah, sebenarnya kalau dapur kita kecil, kita usahakanlah pakai saja range hood yang flat, supaya atasnya ini kita bisa gunakan sebagai tempat penyimpanan instead of digunakan sebagai cerobongnya si range hood. Kan sayang ya, emang karena udah tempatnya terbatas, terus kita nggak maksimalkan. Nah, terus untuk shelving seperti ini juga kita sarankan untuk diubah dengan wall cabinet yang full sampai plafon supaya bisa memaksimalkan area penyimpanannya kita. Nah, terus yang banyak banget sayang nih sebenarnya kadang-kadang orang nggak manfaatin ini area antara base cabinet dan wall cabinet ini. Biasanya orang itu hanya dipasangin mozaik, padahal sebenarnya kita bisa akomodir dengan tempat-tempat penyimpanan. Nanti saya akan kasih lihat gambarnya, kasih lihat videonya seperti apa kita desain kitchen set di Informa Custom Furniture nih. Jadi area ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Lalu untuk tempat sampah, ini kan saya lihat ruangan kitchen set ini kan agak kecil. Nah, misalnya banyak orang berseliweran di dapur ini, itu bisa aja kecelakaan, ketendang tempat sampah atau gimana gitu kan. Nah, terus ini juga meja makan, jaraknya kayak seperti, karena mungkin areanya juga terbatas ya, jadi kayak ya udahlah, udah nggak ada space lagi nih untuk taruh meja makan, saya mau ditaruh di mana, udah nggak ada space, ya udah taruh di situ aja. Padahal sebenarnya kalau kita perhatiin nih, kalau dia tarik kursi mundur aja itu mentok ke wastafel. Ya kan, kalau ada yang mau makan tuh ada yang makan di sini, terus ada yang mau cuci piring, itu udah sama sekali nggak bisa, kayak gang senggol gitu kan. Nah, itu susah banget sih memang kalau areanya terbatas. Nah, jadi biasanya di Informa Custom Furniture itu kita emang kalau tempatnya kecil, udah jangan paksain taruh meja makan lah. Udah kita custom aja. Jadi kitchen area kita sama dining area ini kita satukan aja. Kayak misalnya desain ini kan ya ada juga meja makannya, tapi kan terlihat simple dan nggak akan bertabrakan lah orang satu sama lain. Yang mau makan ya bisa makan di sini, yang mau masak ya bisa masak, mau cuci piring ya bisa cuci piring ya kan, yang mau ngambil makanan bisa ngambil makanan. Jadi tidak saling mengganggu satu sama lain gitu. Terus tadi saya udah sebutkan juga. Gimana, Pak? Saya jadi pengen tahu, jika begitu, itu ada mengikuti standarisasi nggak sih, Bu? Kayak memang, nanti jaraknya itu udah dipastikan sekian gitu. Tidak mungkin tidak ya, Bu ya? Seperti itu nggak sih? Kan kalau kita dari arsitek tuh biasanya kita udah pakai meja sekian gitu, otomatis sirkulasi sekian sudah diperhitungkan. Itu juga bagian dari perhitungan dari Informa juga, Bu. Betul, Pak. Kita ada perhitungannya. Jadi desainer kita itu emang, ya desainer dan konsultan kita itu udah di training, udah kita bekalin, memang ada ukuran-ukuran standar. Kayak misalnya dimasak area preparation misalnya di kitchen set itu minimal tuh 30 cm, nggak boleh lebih kecil dari itu. Kalau lebih kecil dari itu, aduh, kayak, jadi biasanya desainer udah tahu, dan mereka akan info ke customer, Bu ini standarnya minimal 30 cm, kalau misalnya Ibu mau kurang dari itu akan begini, tapi keputusan kita balikin lagi ke customer, karena kan itu furniture kreasinya dia ya, jadi kita nggak bisa atur, kita hanya bisa advice, ini standarnya seperti ini, kalau dia mau ngikutin kita adjust, kalau misalnya dia nggak mau ngikutin, insist ya tetap kita buatkan sesuai dengan
ukurannya, permintaannya mereka. Kadang mungkin orang ya dia pengen sih 30 cm, kalau bisa 60 cm ya kan, tapi kan ruangannya kadang nggak mengakomodir gitu. Iya, Jadi betul. jadi kita sesuaikan lagi kadang untuk ininya sesuai dengan kebutuhan si customer. Terus ini Sekalian mengedukasi berarti ya Bu ya, kalau kayak gitu iya kan. betul, pasti harus diedukasi Pak, karena mostly sekarang yang datang ke kita itu kan customer awam kan. Kadang juga Iya, kalau betul. kita lagi present ke customer tuh, aduh saya nggak mau pakai custom, saya nggak ngerti desainnya gitu. Dia nggak ngerti, takut dibohongin atau apa gitu, dia nggak ngerti. Iya. Kita tuh harga transparan, desain mah nggak usah takut, ibu tinggal ceritain aja ibu maunya apa, kita bisa gambarin gitu kan. Ntar tinggal ibu lihat suka apa nggak suka ya kita revisi, ibu maunya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang orang takut di situ sih, dia takut karena dia nggak bisa gambar, sama dia takut ditipu-tipu gitu kalau pakai custom. Bu Maya, Oke, mohon maaf, saya jadi ingin nanya juga nih Bu. Kita masih di area kitchen nih Bu. Ini kan kalau tadi disampaikan mungkin kalau dari custom furniture-nya mungkin banyak yang teman-teman menangkap adalah sebatas panel-panel ya Bu. Tapi kan kalau di kitchen di area kitchen tuh ada top table-nya, ada sink-nya gitu. Itu apakah juga di-provide juga Bu dari ICF-nya Bu? Provide Pak, kita provide semua. Jadi di kitchen kita itu kita udah termasuk kantor top, appliances-nya juga kita jual. Di pabrik tuh ada appliances juga, tapi biasanya kita pakai appliances dari tetangga sahabat, dari Informa Elektronik. Tetap mesti harus ada riwetnya Bu ya? Iya, tetap kita ambil dari Informa Elektronik. Kita harus bekerja sama Pak untuk saling menghidupkan, ya kan? Jadi kita ambil dari Informa Elektronik, terus kan emang mengusung one stop shopping Pak. Informa itu kan emang mengusung one stop shopping, jadi harus semuanya ada di dalam. Terus kita juga biasanya ada smart aksesoris lah. Ntar saya akan tunjukin di belakang ada smart aksesoris gitu. Ntar pas store tour juga saya akan tunjukin aksesoris kita, gimana cara penataannya, fungsinya sebenarnya buat apa. Terus yang pasti pada saat desain itu biasanya desainer kita pertimbangkan kayak kita ada yang namanya itu five kitchen system, tapi saya nggak boleh bocorin di sini itu. Oke. Itu masih. Ya itu emang udah detailing desain dari kitchen set kita itu. Oke, mungkin tadi Bu Maya tadi sempat sedikit bocorin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir sesi ngobrol-ngobrol kita ini kita akan diajak sedikit visit virtual showroom tour. Nanti akan diajak kita ke showroomnya ICF yang ada di Alam Sutra ya Bu ya. Drawernya ya tadi yang paling saya tertarik sebetulnya yang kasur tuh Bu. Itu bisa kasur, benar-benar ya? bisa. Penasaran ya Pak. Ntar kita kasih lihat semuanya. Berarti artinya kalau ada kita ngomongin semua. Kalau di Alam Sutra ada semua. Oke, maaf Bu. Berarti kalau kita ngomongin kitchen dari panel-panel sampai dengan appliances lainnya tuh sebetulnya kalau misalnya saya sebagai customer saya mau kayak gini gitu, udah lengkap dengan appliances-nya, itu juga bisa di-provide sebetulnya Bu. Bisa Pak. Okay. Biasanya customer itu kan kalau nggak lihat appliance, kan biasa ya customer kalau nggak lihat barang orang Indonesia tuh kayak kurang nendang gitu kan. Iya, jadi biasanya harus kita tawarin di Terawang gitu ya. Betul. Nah, biasanya kita tawarin appliances dari vendor itu mereka nggak mau. Jadi kita bawa aja lihat di Informa Elektronik, dia lihat dulu, dia pegang-pegang dulu ya kan. Udah dia pilih baru deh kita gambar kitchen setnya ya kan. Iya betul, daripada mesti satu-satu kan Bu ya. Lampu juga udah include, jadi kalau mau nambah lampu supaya kitchennya terlihat lebih manis itu udah include juga, bisa add on lah istilahnya gitu dari harga per meter larinya si kitchen set ini. Menarik. Kalau kita punya barang pribadi itu gimana Bu? Masih bisa dia akomodir juga dengan ukuran-ukuran tertentu. Kita udah punya nih pengen dimasukin gitu dengan custom. Barang pribadi tuh contohnya apa Pak? Biasanya saya yang customer umum suka bantu akomodir, biasanya top table-nya udah ada betonan dari
rumah ya biasanya kan itu. Nah itu biasanya ya udah nggak apa-apa pesen pesen bawahnya aja, nggak usah pakai tabletop, itu kita bisa akomodir. Oh, oke. Bisa ya, aman ya. Bisa aman. Tapi saya sih tetap sarankan beli tabletopnya di kita, Pak. Biar sekalian Karena ya. Karena beda, ya. Sayang beda. Wow. Ya, silakan Bu Maya dilanjutkan. Oke, terus saya lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya kitchen setnya kecil, ya udah dining sama kitchen area-nya digabungin aja. Terus wall kabinetnya kita buat full. Terus jangan lupa nih, jangan sampai ada area-area kosong yang terbuang sia-sia. Kayak misalnya tadi antara base cabinet dan wall cabinet cuma dikasih mozaik, kan sayang banget. Padahal kita bisa manfaatkan nih, ini bisa buat nyimpen bumbu-bumbu segala macam kan. Nah terus kalau emang misalnya tempatnya lebih, ini kita bisa nih kabinet nomor 4 ini bisa kita tambahin buat taruh oven, buat ini ada storage dan aksesorisnya khusus untuk nyimpen, misalnya suka makan snack, pasta itu kita bisa simpen semuanya di dalam situ. Jadi tempat penyimpanannya emang maksimal. Jadi barangnya nggak berantakan di luar kitchen set kita. Tapi emang kitchen set ini kita punya pilihan aksesoris banyak banget. Jadi customer bisa pilih dan add-on sendiri sesuai dengan kebutuhannya dia. Misalnya kita bisa tambahin rak piring, ini bisa naruh mangkok-mangkok, piring-piring, jadi lebih terakomodir ya. Biasanya kalau misalnya kita pakai drawer doang tanpa aksesoris tuh kan piringnya kita tumpuk-tumpuk gitu kan. Nah jadi kalau misalnya lagi masak, wah udah mau mateng tuh masakannya, wah udah mau gosong, aduh piringnya, aduh mangkoknya kecil ada di bawah ketindihan gitu. Nah itu kan susah tuh, mesti kita bisa-bisain dulu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai aksesoris kayak gini kan kita kerja di dapur juga jadi lebih nyaman gitu. Terus kayak ada rak bumbu-bumbu seperti ini juga. Nah ini kita udah terorganisir lah istilahnya. Kalau misalnya udah pakai aksesoris ini kayak kita taruh-taruh bumbu-bumbunya, jadi pada saat masak juga mau carinya gampang, ngambilnya gampang, naruhnya lagi juga gampang, rapih gitu kan. Langsung. Nah terus banyak juga ada aksesoris lagi, misalnya di bawah wastafel ini biasanya kita taruh nih, tadi kayak saya bilang tempat sampah ditaruh sembarangan gitu, ntar kalau dapurnya sempit ketendang orang nyungsep gimana ya kan. Nah kalau di Informa Custom Furniture biasanya kita advise customer untuk taruh si tempat sampah itu di bawah ini nih, di bawah si sink kabinet ini. Betul, jadi pada saat dia lagi bersih-bersih ya buka, tinggal langsung aja buang sampahnya di dalam situ. Jadi nggak usah pas lagi bersih-bersih sayur itu buang sampahnya nggak jauh, tinggal buka aja langsung ada tempat sampahnya dan nggak bikin orang kesandung juga lah, bahaya gitu. Nah biasanya untuk corner gitu kita juga pakai ini nih, pakai ada aksesoris untuk corner sendiri, jadi nggak usah kayak jongkok-jongkok. Biasanya kan kita ada blind spot area tuh kalau kitchennya L-shape yang sulit sekali diambil kan, harus ngolong-ngolong tuh biasanya orang kadang kepentok, kadang apa ya kan. Nah ini nggak usah, jadi emang tinggal ditarik aja semua barang yang di dalam itu bisa keluar. Jadi bisa emang kita ambil dalam posisi berdiri, emang nyaman banget digunakan gitu. Ntar pas store tour ya kita kasih lihat fungsinya. Kalau pakai gambar emang custom furniture agak susah diomongin, itu makanya orang kurang suka tuh kalau belanja online, mereka pengen lihat sendiri. Terus ini misalnya desain apartemen seperti ini ya, biasanya ya kita lihat sebenarnya ini standar lah, kita kelihat baik-baik aja ya, tapi kadang saya kalau lagi lihat gini mikirin lagi, aduh apalagi zaman pandemi kayak gini, misalnya ada apartemen studio, saya tinggal di apartemen studio misalnya. Yeah. Saya mau main dong. Terus ada teman saya bilang, saya main yuk, kita yuk nonton bareng gitu, nonton bareng misalnya. Ya udah yuk nonton bareng. Sendirian terus di rumah juga stres nggak sih, ya kan? Lagi pandemi gini mau keluar nggak bisa. Ya udah main bareng ke rumah saya gitu ya. Aduh mau nonton bareng, nggak ada sofa. Mau nggak mau duduk di kasur. Dalam hati deg-degan. Waduh, nih orang habis dari mana? Bersih apa enggak caranya? Bawa virus gak nih? Ya kan kita lagi zaman kayak gini deg-degan juga. Nah terus gimana nih ngakalinnya? Nah biasanya di Informa Custom Furniture kita sediakan kayak tadi ya yang di video tadi, kita pakai folding bed. Jadi misalnya areanya ini kita bisa dapet multifungsi lah istilahnya, kayak 2-in-1. Jadi ada sleeping area, ada juga living area. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian mau tidur nih, tinggal dibuka aja bisa tidur, ya kan. Tapi misalnya kalau pagi-pagi
udah nggak tidur ya udah dilipat aja Ya, dilipet, ranjangnya. ya. Jadi area ini bener bisa ditaruh macem-macem lah. Emang kalau misalnya mau nonton sama teman mungkin bisa pakai beanbag, taruh di situ duduk santai sambil nonton TV. Jadi ranjang tetap bersih, nonton tetap dapat ya kan. Gitu. Jadi emang kalau misalnya rumahnya area terbatas kita harus benar-benar pikirkan pembuatan furniture kita supaya bisa lebih multifungsi gitu. Jadi area ruang kita ya silakan Mas. Bertanya, Bu. Ini kan kalau kayak gitu kan ada pergerakan terus ya antara si engselnya ya. Itu lama-lama engselnya akan berpengaruh nggak sih, jadi rusak atau kayak gimana gitu kan dengan terlalu seringnya aktivitas dan juga mungkin safety-nya kan jadi jatuhnya gitu kan. Mungkin ada perawatan khusus hardware-nya gitu ya Mas Dika ya. Iya betul. Perawatan khusus sih nggak ada, biasanya itu mungkin pernya itu kayak kalau engsel gitu kan juga kita sering buka tutup itu kan kadang suka kendor juga karena itu bisa ada beberapa baut yang bisa dikencengin kayak gitu. Jadi Aman ya berarti Bu ya sebetulnya Aman, untuk jangka aman. panjang. Aman. Jadi nggak ada perawatan khusus juga ya? Karena nggak ada. Yang penting jangan ya diberlakukanlah selayaknya, jangan kayak dibuat olahraga misalnya kok kayak itu nggak penggunaan wajar gitu kan ya, itu cepat rusak kalau kayak gitu. Tapi kalau memang kita ya udah pagi malam buka turunin mau tidur, pagi ya naikin lagi begitu ya penggunaan wajar lah istilahnya ya awet lah gitu. Itu difungsikan sesuai misalnya kegunaannya aja berarti Bu ya. Jadi kalau buat tidur ya, Gimana, Mas Bayu? Difungsikan sesuai kegunaannya aja ya. Kasur ya buat tidur. Betul. Jangan dipakai buat olahraga. Ya kalau dipakai buat olahraga rusak. itu jika Silakan, memang Mas dengan Dika. penggunaan kayak gitu tiba-tiba ada kerusakan gitu, itu masuk garansi nggak Bu? Garansinya berapa lama gitu? Dari Informa Kita sendiri? ada garansi dari Informa Custom itu untuk produknya kita kasih garansi 3 tahun terbatas. Untuk hardware-nya, tapi itu hanya garansi selama 1 tahun. Jadi kayak kalau misalnya engsel, terus handle, aksesoris kita itu hanya kita kasih garansi 1 tahun. Oke, 1 tahun ya. Ya, Kalau yang ini lainnya itu lebih Untuk panelnya garansi 3 tahun. garansi 3 tahun. Nah ini pertanyaan Mas Deka mirip-mirip sama pertanyaan Pak Iwan nih sebetulnya. Mungkin saya sedikit agak elaborate pertanyaan yang agak sama seperti pertanyaan Mas Iwan dan juga diskusi kita. Jadi terima kasih Pak Iwan Kurniawan sudah hadir lagi. Jadi pertanyaannya adalah apakah tipe Informa ini bisa dipindah dan mungkin pindah dan pasang lagi di tempat yang lain, misalnya pindah rumah seperti itu, Bu. Ini sebenarnya saya akan jelasin di belakang, tapi karena udah ada yang tanya, kita jelasin dulu aja lah Oke. nggak apa-apa ya. Jadi Mungkin juga singkat sedikit Bu, boleh. Intinya sebetulnya bisa dilakukan seperti itu nggak sih Bu sebetulnya? bisa. Tadi karena Mas Yoga juga ada sebut kan, kita juga sebenarnya di display di toko tuh sering juga kita cabut, pasang lagi buat kita bawa ke pameran gitu. Emang bisa. Jadi kalau misalnya mau dipindahin bisa banget. Dan untuk garansi, dan pertanyaan kedua dari Pak Iwan, untuk garansi tadi sudah terjawab ya Bu. Jadi untuk hardware-nya, mohon maaf boleh diulang Bu, berapa tahun Bu? Untuk garansi dari Informa Custom Furniture itu kita 3 tahun terbatas. Itu kita hanya akomodir garansi untuk kerusakan-kerusakan yang berasal dari pabrik ya, bukan karena kelalaian penggunaan atau karena force major, misalnya kebanjiran terus klaim garansi ke kita, itu nggak bisa. Terus misalnya ada gempa bumi, furniturnya roboh, ambruk, itu klaim ke kita, itu kita nggak terima. Tapi emang kalau kerusakannya dari pabrik itu kita akan tanggung. Terus untuk hardware-nya itu untuk hardware dan aksesoris itu garansinya 1 tahun. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab Pak Iwan. Jadi untuk pertanyaan pertama bisa kalau misalnya mau dibongkar pasang gitu kalau pindah rumah, dan untuk garansi selama itu kerusakan dari produksi Bu ya, itu masih bisa tercover ya Bu. Ya. Betul. Sedikit Mas Bayu boleh? Ya silakan Pak Iwan. Silakan Nah Pak ini Iwan. ya, sore semuanya. Gini Bu, kalau
biasanya kan pemasangan ada dari Informa juga ya Bu ya. Betul. Nah itu misalkan kalau ada kelalaian atau rusak pas pemasangannya itu gimana Bu? Kalau dari jadi kita kan karena include instalasi Pak. Jadi Bapak terima beres sampai proses instalasi itu selesai, nanti baru akan kita serah terima ke customer. Nah, jadi kalau pada saat proses instalasi, installer kita yang misalnya salah tembak panel atau dia lalai misalnya lagi pasang pintu di atas tiba-tiba gabruk jatuh, itu Informa akan ganti. Itu urusan internal kita, Informa akan ganti. Gitu. Oke, baik, makasih. Ya, jadi nggak perlu khawatir Pak Iwan. Siap Mas Bayu. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Karena emang Bu Maya. tanggungan kita sampai selesai instalasi, customer siap pakai barangnya gitu. Oke, lanjut ya. Ini yang kedua itu produk multifungsi kita itu adalah folding table. Ya, jadi biasanya kita desain apartemen studio ya, khususnya nih seperti ini nih. Kayak ruang makannya ini kecil banget. Kita pakai untuk 2 orang nih, saya perhatiin gambarnya kayak aduh mepet banget ini kalau lagi makan sendiri muat. Tapi kalau berdua ini aduh siku kita senggol-senggolan sama siku tetangga kan nggak enak juga ya makan kayak gitu ya. Bisa berantem. Nah jadi kayak kita biasanya saranin customer kita untuk gunain folding table ini. Jadi kayak emang bisa ditarik keluar, bisa makan kan lebih lebar juga ya, kayak bisa makan 2 orang mungkin cukup lah ini. Terus kalau misalnya mau dipakai sekarang lagi WFH, mau dipakai buat jadi meja kerja juga bisa. Terus kalau misalnya udah nggak dipakai, mejanya bisa dilipat lagi, jadi ruangannya juga nggak kelihatan terlalu sempit gitu. Kita gitu. Nah contoh lagi, kayak misalnya nih apartemen ini, kita lihat ya, sebenarnya cukup lengkap, desainnya cukup bagus gitu, rapi, ada kitchen setnya cukup besar, terus ada meja makannya juga oke, bisa makan 3 orang, ada TV kabinet, tempat tidur udah lengkap, lemarinya juga ada gitu kan, sebenarnya udah lengkap. Nah tapi saya lagi ngeliat, waduh ini pink-pink begini nih, berarti yang tinggal cewek biasanya ya. Aduh kalau cewek tuh barangnya kan banyak, koleksi bajunya ya banyak, koleksi tasnya banyak, sepatunya banyak, belum lagi aksesoris ya kan. Terus tinggal sendiri di apartemen studio udah nggak ada tempat penyimpanan lain selain di lemari ini. Ya harus nyimpen spray, ya kan. Terus ada lagi barang-barang lain yang harus disimpan. Aduh lemari sekecil ini mana muat sih buat nyimpen begitu banyak barang kan. Nah makanya biasanya kalau yang di apartemen gitu kita sarankan untuk pakai tatami seperti ini. Ya jadi tempat penyimpanannya lebih banyak karena di tangga area sini ini juga bisa kita jadikan tempat penyimpanan, di samping tataminya kita bisa jadikan tempat penyimpanan. Nanti saya saat store tour ya saya akan kasih lihat. Nah terus kita juga multifungsi lah, ini bisa dipakai untuk macam-macam. Nah terus yang terakhir ini partisi. Nah partisi ini tadi saya juga udah cerita ya, kebanyakan orang bikin partisi ya multifungsi lah, bisa buat tempat nyimpen, tempat pajangan juga. Nah sekalian juga berfungsi sebagai partisi. Jadi emang kalau dengan sekarang notabene lebih terbatas, kita harus pintar-pintar nih buat si furniture-nya ini. Atau misalnya sekat nih, kayak customer saya ini juga mungkin kalau orang lain disekatin tapi dia nggak mau, dia langsung aja sekat pakai furniture, jadi langsung berfungsi lah istilahnya gitu. Tadi kan udah lihat-lihat produknya, nah sekarang kan pada penasaran pasti sebenarnya kualitasnya si Informa Custom Furniture sih gimana sih, bagus nggak sih, apa bedanya sama custom lokal gitu kan, pada penasaran. Saya coba jelasin sedikit supaya Bapak Ibu semua ada gambaran. Nah jadi tadi saya udah cerita kalau misalnya base material kita itu ada 3 macam, ada particle board, ada plywood, dan ada MDF, yaitu tergantung finishing yang dipilih sama Bapak Ibu sekalian nanti. Nah, kita itu standarisasinya itu base material kita udah E0 board, E0 board, dan non-toxic. Jadi ternyata saya juga baru tahu sejak saya join di Custom Furniture, Informa Custom Furniture nih, kalau semua produk dengan material kayu itu ternyata mengandung formalin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman renovasi rumah atau baru masuk ke dalam rumah yang baru dipasang interiornya, biasanya itu kita suka nyium bau nyengat gitu kan. Nah, karena di lokal itu kita kan
HPL ditempel tuh pakai lem, jadi kita berpikir itu bau lem kan. Nah itu sebenarnya bukan cuman bau lem aja, tapi itu adalah formalin. Karena kita baru masuk, itu tubuh langsung ngasih sinyal ke kita, oh itu bau formalin loh, nggak bagus. Jadi kayak ngerasanya tuh nusuk banget ke hidung baunya gitu. Nah terus orang kadang-kadang berpikir, oh ya udahlah nggak apa-apa, lama-lama juga sehari, 2 hari, 3 hari baunya udah hilang kan. Nah tapi sebenarnya baunya nggak hilang Pak, ternyata tubuh kita yang sudah menyesuaikan nih dengan baunya si formalin itu. Nah jadi sebenarnya kalau kita hirup terus, apalagi di kamar tidur, itu kan kita tinggal bersama dia kan, selama 8 jam kita tidur gitu, kita hirup terus seperti itu, nah itu kan akan berbahaya sebenarnya buat kesehatan kita. Jadi kalau di Informa Custom Furniture itu kita udah menggunakan E0 board, jadi kadar formalinnya itu udah minim sekali, sehingga tidak beracun dan aman juga untuk kesehatan kita gitu. Terus untuk finishingnya kita itu juga menggunakan finishing, kan tadi banyak ya, yang salah satunya adalah melamin aja nih, yang melamin yang paling dasar, yang paling basicnya finishing kita itu udah anti gores, tahan terhadap panas, mudah dibersihkan. Jadi tapi ini dalam kadar fungsi yang normal ya, jadi jangan dibayangin kayak karena dia heat resistant, jadi kalau kebakaran furniture saya nggak akan kenapa-napa. Kadang-kadang customer kalau dijelasin heat resistant, iya kayak pikirannya suka ekstrim gitu. Ya heat resistant itu maksudnya ya misalnya kayak kalau kita lagi masak kuah panas, terus tiba-tiba jatuh mental tuh pancinya, terus pancinya kena si pintu kitchen setnya, terus kuahnya kena pintu kitchen setnya, itu dia tahan. Gitu, heat resistant. Tapi kalau dibakar ya rusak Pak gitu. Malah kelembaban ya. Kalau kelembaban itu tahannya berapa lama atau bagaimana gitu untuk saya nggak berani bilang Pak tahan berapa lama. Saya jujur belum pernah ukur tahan berapa lama. Tapi produk kita itu memang lebih tahan terhadap lembab. Kita pernah coba, anak toko pernah cerita sama saya sendiri belum pernah coba, anak toko pernah coba, katanya dia rendam, kita punya panel di dalam air, dengan rendam kompetitor punya panel di dalam air, saya nggak tahu kompetitornya apa juga, ini kata anak toko, katanya produk kita itu lebih mengembang, tapi ngembangnya itu lebih sedikit dibandingkan yang produk kompetitor dan lebih lama. Gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya lembab itu tahan sebenarnya kalau lembabnya, sebenarnya kalau dikasih lembab terus menerus gitu sama setahun 2 tahun ya juga pasti akan rusak barangnya. Itu. Mungkin daya tahannya lebih lama ya. Iya, daya tahannya lebih lama. Kita lebih tahan terhadap lembab sih Kak, Mas Deka gitu. Kan biasanya tanpa disadari kan. Hasil testing ntar kalau saya pengen rekam juga sebenarnya itu buat nunjukin ke orang-orang, ntar kalau saya udah rekam saya share ya ke tim Katalog Pro nih. Iya. Itu kemarin anak toko katanya trial sendiri, tapi mereka juga saya tanya mana rekamannya. Nggak direkam Bu, katanya dia, kita cobain sendiri aja buat jualan, penasaran soalnya katanya gitu. Jadi mereka cobain sendiri. Testing direndam gitu. Terus nah untuk countertopnya kita mungkin kalau di lokalan itu kita biasanya kenal marmer dan granit ya. Marmer dan granit itu kan kita batu alam. Nah batu alam itu biasanya pori-porinya itu besar. Nah biasanya orang, dan harganya juga mahal banget kan. Nah biasanya orang karena pakai batunya mahal dan pori-porinya besar, kalau ketumpahan saus atau minuman tumpah itu tuh biasanya panik karena kayak aduh granit gua mahal-mahal, kalau ketumpahan nggak bisa hilang, karena kan nggak bisa hilang kan, kalau marmer sama granit nggak kena noda tuh susah banget hilangnya. Nah tapi kalau di Informa Custom Furniture ini kita pakai namanya quartz stone. Nah quartz stone ini itu udah batu alam seperti itu, kita udah hancurkan, kita padatkan, udah kita olah lah istilahnya. Nah jadi dia pori-porinya itu lebih rapat. Nah jadi tahan gores, mudah dibersihkan, dan tahan juga terhadap panas. Jadi misalnya lagi abis manasin kuah nih, langsung taruh di atas countertop kita, nggak usah pakai tatakan lagi, itu bisa, dia tahan.
Terus misalnya ketumpahan kecap, waduh hilang bekas, nggak, tinggal dilap aja pakai air bersih. Tapi harus selang ya 5 menit, 10 menit mungkin dia tahan. Tapi kalau udah besoknya baru dilap ya rusak juga gitu ya. Jadi kayak dia lebih tahan lah, karena pori-pori dia lebih kecil, jadi dia lebih gampang dibersihin. Kalau ketumpahan apa-apa juga nggak usah langsung panik, kita tetap bisa ada waktu lah untuk ambil kain basah aja baru dilap, itu bisa. Dan gampang, itu tinggal dilap aja dia bisa bersih. Terus juga scratch resistant, jadi misalnya kalau mau motong timun doang, nih males lah pakai talenan nyucinya setengah mati, motong timun sebiji doang ya kan, langsung aja potong di countertop kita Pak, aman karena countertopnya udah food grade dan juga scratch resistant gitu, jadi bisa langsung. Nah terus servisnya tadi juga di depan saya udah kasih teaser sih beberapa, cuman mungkin di summary-in aja. Kita itu udah mau beli furniture di Informa Custom Furniture, kita udah dapat konsultan, dapat desainer, ntar mereka akan ukur ke rumah Bapak Ibu semua, terus kita yang produksiin, terus pengiriman juga dari kita udah include, udah free, instalasi juga dari kita udah free, dan terakhir tadi saya juga udah bilang ada garansi 3 tahun terbatas. Itu untuk pengiriman seluruh Indonesia ya Bu ya? Untuk pengiriman seluruh Indonesia yang ada toko Informanya. Oke. Udah include. Jadi kalau di lokasi Bapak Ibu, gimana Mas Bayu? Tadi di slide sebelumnya itu sebetulnya menjawab pertanyaan dari Pak Riko nih, Bu Maya. Jadi Pak Riko ada menanyakan di kolom chat, terima kasih Pak Riko, menanyakan apa membedakan Informa dengan vendor custom yang lain. Udah sangat beda berarti ya kalau dari penjelasan Bu Maya semuanya. Jadi dari sisi material panel, dari sisi material panel dan tabletop gitu ya Bu, dan juga dari services juga itu sudah mencakup kebutuhan dari customer nanti, seperti itu ya Bu. Betul, jadi emang udah all in. Jadi concern mengenai materialnya ini non toxic nggak, terus juga untuk tabletop kita ngomongin mau ada concern mengenai anti scratch dan sebagainya, itu sudah terjawab di situ ya Bu ya. Pasti akan mendapatkan kualitas yang sama gitu. Dan dari sisi services berarti customer juga udah nggak perlu ragu buat harus banyak mikirin hal lain gitu. Wah ntar nih motongnya tukangnya gimana, terus juga pengirimannya gimana. Jadi semuanya udah all in, semuanya by Informa, seperti itu ya. Seperti itu ya Bu Maya. Betul, jadi benar customer tinggal datang, ngomong pengen bikin furniture seperti apa, terus ntar udahlah proses-proses kita, paling kita minta approval, paling customer bilang oh ini diganti, saya nggak suka yang kayak gini, saya maunya kayak gini, terus pokoknya tiba-tiba 3 bulan kemudian furniture siap dipakai lah. Wow. Dan tinggal terima beres berarti ya Bu ya? Tinggal terima beres, ya? Betul. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab Pak Riko. Pak Riko Hidayat, pertanyaannya mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh mengaktifkan audionya. Ya, saya rasa udah cukup jelas Bu Maya. Silakan Bu Maya melanjutkan. Saya lanjut ya, ini sertifikasi kita tadi yang saya bilang I0 dan I1 ini, jadi walaupun pabrikannya di Cina, Bapak Ibu sekalian tetap takut karena semua standarisasi dan sertifikasinya itu juga udah standar dari Eropa. Nah terus ini kita lagi mengembangkan tahun 2021 ini, karena COVID kemarin di tahun 2020 kita juga udah mengembangkan ini antibakterial panel. Jadi finishing kita itu ditambahkan lagi satu coating dengan nanoteknologi supaya lapisannya lebih rapat, jadi bakteri dan formalin itu nggak bisa masuk ke tempatnya kita. Saya kasih unjuk video. Jadi kita benar-benar nggak cuma mikirin cantiknya si furniture, tapi kita juga mikirin kesehatan si customer pakai furniture-nya kita nih. Jadi kita tambahin, tadinya kan cuma
base material dan finishing. Nah sekarang kita tambahin lagi satu coating yang untuk finishing melamin ini kita pakai lagi satu coating itu dengan nanoteknologi. Jadi bisa dipastikan lah mengurangi bakteri yang menempel di furniture. Dan lapisan ini kita harapkan juga bisa menetralisir ya formalin yang ada di luar biasanya bikin hordeng itu juga ternyata di bahan fabric itu ada kadar formalinnya. Nah, kita berharap dengan adanya lapisan ini tuh dia bisa bantu menetralisir formalin yang keluar dari produk-produk lain gitu. Nah, terus ini juga tadi kan saya udah jelasin di depan keunggulannya. Nah, kita juga bekerja sama dengan emang supplier ya bahan bakunya ini emang juga yang udah terbaik lah di bidangnya. Kayak misalnya hardware kita udah pakai Bloom, pakai Heritage gitu kan. Terus kayak kita juga pakai Skat Decor. Mungkin teman-teman juga udah kenal ya, Bapak Ibu semua kenal dengan brand-brand ini emang yang terbaik di bidangnya. Terus selain pakai tadi bahan baku, kelebihannya udah tahu, supplier bahan baku kita pakai siapa aja udah tahu. Nah sekarang proses pembuatannya itu kita udah lewat pabrik. Jadi nggak, kalau di lokalan kan mungkin banyak yang pakai workshop, pakai tukang-tukang itu kan, kalau tukangnya moodnya lagi bagus hasilnya rapi, kalau tukangnya lagi kesel hasilnya nggak tahu deh gimana itu ya. Terus mungkin bisa salah ukur atau salah potong ya kan. Nah kalau misalnya buatan pabrik ini kita udah pastikan hasilnya itu presisi, karena kalau datang yang nggak presisi kita bisa komplain ke pabrik ya kan. Terus begitu datang juga udah siap diinstal. Biasanya kalau produksi lokal itu mungkin dia bawa bahan-bahannya dieksekusi di rumah kita gitu. Tapi kalau Informa Custom Furniture ini enggak. Kita emang datang udah siap pasang, tinggal diinstal aja. Paling ada pemotongan dikit untuk adjuster ya. Tadi yang dibilang Pak Yoga itu filler ya. Terus lagi itu juga jadi emang udah datang tinggal pasang-pasang aja, udah rapi. Dan tadi udah juga saya info itu bisa dipindah-pindah karena kita back panel dari si furniture ini itu nggak langsung nempel ke tembok, jadi nggak ditembak ke tembok. Kalau lokal kan banyak kan ditembak-tembakin ke tembok kan, tapi kalau kita itu kalau dia standing bukan digantung punya, itu kita akan diselipin kayak back panelnya itu diselipin di antara side panelnya gitu. Jadi emang kalau mau dibongkar itu gampang gitu. Dan untuk mungkin di sini ada teman-teman dari developer, itu kita juga punya kapasitas produksi harian yang cukup besar ya untuk kitchen set. Kita bisa produksi 3.000 set per hari, terus 4.500 furniture per hari. Kalau untuk vanity kita bisa produksi 1.600 set per hari. Jadi untuk teman-teman developer mungkin ada proyekan besar itu juga nggak perlu takut. Jadi mungkin kalau kerjain di lokal mungkin kalau pesenannya sampai 1.000 unit gitu, bisa makan waktu berapa lama tuh mereka produksinya ya kan, karena kan potong manual. Nah karena kalau kita kan pabrikan, jadi dia sekali input langsung pencet 1.000 langsung akan potong otomatis, jadi juga akan lebih cepat gitu. Jadi emang kalau misalnya butuh besar dan butuh banyak kapasitas produksi yang besar, itu kita bisa lakukan juga. Waktu tunggunya kurang lebih sama lah dengan yang bikin satuan gitu. Yang mau kolaborasi dengan Informa Custom Furniture itu kita open banget. Jadi mungkin dari Bapak Ibu arsitek bisa langsung dengan customer, terus ngerjain desainnya kurang lebih seperti apa. Nah nanti kita akan bantu untuk gambarin production drawing, atau mungkin kalau Bapak Ibu dari arsitek dan interior designer juga nggak mau gambar, udahlah Informa aja suruh gambar karena udah include kan. Nah itu juga nggak apa-apa. Jadi kita ada satu program dari pabrik itu namanya KASA, itu udah include 3D, 2D,
gambar produksi, harga, semua udah include. Jadi harganya ini benar-benar transparan. Jadi modul apa yang ditarik oleh desainer kita ke dalam gambar itu, itulah harga yang akan keluar. Pertanyaan dari Bu Erlin. Beliau bertanya, untuk kitchen set, apakah Informa juga provide untuk top table-nya? Biasanya pakai bahan apa? Marmer, granit, atau solid surface? Untuk backsplash-nya, apakah sudah include? Ya. Oke. Silakan. Tadi udah dijelasin kalau untuk topnya itu kita pakai quartz stone namanya. Nah untuk backsplash-nya itu udah include, tapi include ukuran standar berapa ya? Pak Yoga 5 cm apa 4 cm gitu, saya lupa deh ukurannya, terus Pak Yoga biar bantu confirm ya. Nah itu kalau misalnya mau bikin lebih tinggi bisa, tapi itu ada additional cost lagi. Jadi kalau misalnya standar harganya include dari countertopnya itu udah standar, itu kalau nggak salah 4 atau 5 cm. 4 cm. Berapa Pak? Iya. 4 cm. 4 cm ya, standarnya 4 cm. Jadi kalau misalnya mau lebih dari itu add-on gitu. Oke. Jadi semuanya sebetulnya sudah tercover ya Bu ya, mau dari top table-nya atau sampai panel-panel dan pelengkap lainnya bisa di-provide tergantung request dari customer. Betul. Biasanya sales-nya akan nawarin, ntar Bapak Ibu tinggal pilih aja, ya udah iya saya mau tambah apa enggak gitu. Bahwa Katalog Pro itu adalah sebuah platform digital yang dimana teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, atau MEP bisa mendapatkan informasi atau data teknis mengenai produk-produk tersebut. Karena sebagai konsultan, biasanya kita dituntut untuk bisa mengetahui atau mereferensikan produk-produk material building apa saja yang memang dibutuhkan di pekerjaan atau proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi kita sudah mengklasifikasikannya dari aspek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum pernah mengakses atau menjadi user Katalog Pro, tinggal masuk ke website kami katalogpro.co.id, dan nanti di sini ada button sign up with email. Tinggal diklik, nanti teman-teman atau Bapak Ibu tinggal memasukkan nama dan data pribadi, seperti kita membuat sebuah akun sosial media seperti itu. Jadi tinggal diisi, klik email bot dan sign up. Nah nanti ada email balasan dari Katalog Pro bahwa teman-teman dan Bapak Ibu sudah bisa mengakses ke dalam Katalog Pro. Dan untuk mengakses ke dalamnya setelah registrasi, kita tinggal klik di sini button sign in. Jadi tinggal kita masukkan email yang sudah kita daftarkan seperti ini. Dan juga password. Dan setelah itu kita sudah bisa langsung mengakses atau masuk ke dalam halaman Katalog Pro. Jadi di sini halaman pertama yang akan kita lihat di dalam Katalog Pro adalah halaman brand news. Jadi halaman brand news ini seperti newsfeed kalau kita sedang ada di LinkedIn, di Facebook, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui informasi terupdate dari setiap brand-brand yang ada di Katalog Pro, dan juga aktivitas-aktivitas kami ataupun aktivitas-aktivitas dari brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro. Jadi di sini kita bisa melihat update-update semua mengenai brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro. 3. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih sekali lagi semua teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Maya dan tim dari Informa Custom Furniture dan juga Informa, dan terima kasih kepada Mas Deka yang sudah membantu rekan-rekan mengulas produk Informa kali ini, dan terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir dalam acara kali ini, dan jangan lewatkan program acara Katalog Pro lainnya. Setiap hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week, dan juga setiap hari Jumat jam 2 siang ada Pro Talks. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.